Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum lagi materi, yaitu mata pelajaran geografi kelas 11 SMA MA sederajat. Kurikulum Merdeka edisi revisi. Bab 1 tentang posisi strategis Indonesia, potensi sumber daya alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian memahami, menjelaskan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pengaruh letak Indonesia terhadap kondisi alam, sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang berikutnya adalah menjelaskan persebaran dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lalu tujuan pembelajarannya adalah yang berikutnya, menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam terhadap pembangunan dan lingkungan. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Mari simak pembahasannya. Subpembahasan yang A, letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Letak astronomis Indonesia adalah posisi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak astronomis di antaranya beriklim tropis, karena dilalui garis khatulistiwa Indonesia memiliki suhu udara hangat sepanjang tahun, curah hujan relatif tinggi, penyinaran matahari sepanjang tahun, dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pengaruh letak astronomis yang kedua yaitu pembagian waktu. Indonesia memiliki 3 zona waktu, WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Yang kedua, letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lain di permukaan bumi. Indonesia terletak 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis diantaranya menjadi jalur perdagangan dunia. Indonesia menjadi jalur pelayaran internasional sehingga mempercepat perdagangan dan investasi. Pengaruh yang kedua yaitu keanekaragaman budaya. Masuknya berbagai bangsa menyebabkan Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Pengaruh yang ketiga yaitu keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia memiliki wilayah peralihan antara flora dan fauna Asia serta Australia. Yang keempat, pengaruh letak geografis itu adalah potensi ekonomi maritim. Indonesia memiliki potensi besar dalam perikanan, pelabuhan, pariwisata bahari, serta transportasi laut. Yang ketiga, letak geologis Indonesia. Letak geologis menunjukkan posisi Indonesia berdasarkan struktur batuan dan lempeng bumi. Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dampak letak geologis diantaranya ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif kayak bahan tambang, tanah subur akibat aktivitas vulkanik, serta potensi energi panas bumi atau geotermal. Dampak negatif diantaranya gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, serta tanah longsor. Pengaruh letak Indonesia terhadap kehidupan, bidang ekonomi, jalur perdagangan internasional, perdagangan ekspor impor berkembang, serta potensi ekonomi maritim semakin besar. Adapun di bidang sosial budaya, yaitu terjadi akulturasi budaya, masyarakat memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat. Di bidang politik, Indonesia memiliki posisi strategis dalam hubungan internasional, serta menjadi anggota berbagai organisasi internasional. Lalu di bidang lingkungan, pengaruhnya itu adalah memiliki kekayaan hayati yang tinggi, rentan terhadap bencana alam geologis.
Pembahasan yang kedua yaitu bagian B, potensi sumber daya alam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan kemampuan pulih, yaitu ada sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui secara alami, contohnya air, hutan, tumbuhan, hewan, energi surya, dan angin. SDA yang tidak terbarukan merupakan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk, contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, tembaga, nikel, dan timah. Potensi sumber daya alam Indonesia diantaranya di bidang pertanian, Indonesia menghasilkan padi, jagung, kedelai, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua adalah perkebunan, yaitu komoditas utama, kelapa sawit, kopi, kakao, teh, karet, dan tebu. Yang ketiga, kehutanan. Hutan Indonesia menghasilkan kayu, rotan, getah, madu, tanaman obat. Selain itu, hutan berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem. Potensi yang keempat yaitu perikanan dan kelautan. Potensi meliputi ikan laut, udang, rumput laut, garam, dan pariwisata bahari. Yang kelima, pertambangan. Indonesia memiliki berbagai hasil tambang, antara lain batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, nikel, bauksit, timah, dan tembaga. Yang keenam, energi terbarukan, yaitu potensi energi besar Indonesia sangat besar meliputi panas bumi, geotermal, tenaga air PLTA, tenaga surya PLTS, tenaga angin PLTB, serta biomasa. Persebaran potensi sumber daya alam di Indonesia, di Sumatera ada minyak bumi, gas alam, batu bara, kelapa sawit, dan karet. Di Jawa ada padi, industri, perkebunan, teh, serta perikanan. Kalimantan, batu bara, kayu, kelapa sawit, bauksit. Sulawesi ada nikel, kakao, dan perikanan. Di Bali dan Nusa Tenggara, yaitu ada pariwisata, peternakan, dan rumput laut. Maluku, perikanan, dan rempah-rempah. Di Papua, ada emas, tembaga, hutan, dan perikanan. Pengaruh sumber daya alam terhadap kehidupan, yaitu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan negara, mendukung pembangunan nasional, serta memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun dampak negatifnya, jika dikelola secara berlebihan, maka dapat menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, kelangkaan sumber daya alam, konflik dan pemanfaatan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian sumber daya alam, yaitu beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, pengelolaan hutan secara lestari. Yang ketiga, menghemat penggunaan energi. Yang keempat, mengembangkan energi terbarukan. Kelima, daur ulang limbah. Keenam, penegakan hukum terhadap penambangan ilegal. Yang ketujuh, melakukan konservasi alam serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki karakter cinta tanah air, peduli lingkungan, bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, berpikir kritis terhadap isu lingkungan, gotong royong menjaga kelestarian alam, serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkelanjutan. Kesimpulannya, Indonesia memiliki letak astronomis, letak geografis, dan geologis yang sangat strategis, sehingga memberikan berbagai keuntungan berupa iklim tropis, jalur perdagangan internasional, keanekaragaman budaya, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan energi terbarukan yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Namun, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun mengurangi ketersediaannya bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam sebagai modal utama pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.